Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Mungkin kalian termasuk orang yang suka minjemin uang ke orang. Kita bisa lihat dari saudara kita yang ada di bawah komentar ini bahwa beliau meminjamkan uangnya 20 juta kepada temannya, yang temannya bilang itu untuk modal usaha. Tapi ternyata orangnya menghilang, orangnya kabur, tidak tahu rimbanya kemana. Seperti ini, ibu tersebut adalah ibu yang sangat-sangat baik hati dan beliau mengikhlaskannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih, apakah yang dilakukan ibu ini benar, dan bagaimana sih sebenarnya sikap kita ketika ada teman atau orang minjem duit ke kita agar keuangan kita tidak terganggu. Simak video ini sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, ya, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik kamu di komentar. Tuliskan doa terbaik Anda di komentar di bawah agar diaminin oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang amin, insya Allah doanya akan cepat terwujud, gitu ya. Tuliskan doa Anda terbaik di komentar. Dan kalian juga bisa masuk ke grup Telegram official gratis ya. Linknya ada di deskripsi official Telegramnya yang Sudawa. Ini saya ingin mengingatkan Anda bahwa perihal uang itu sangat sensitif banget sensitif. Gitu ya, pokoknya masalah duit ini bisa bikin kita berantem, entah itu sama temen, sama saudara, bahkan mungkin sama keluarga sendiri. Masalah duit ini bisa bikin berantem. Jadi uang itu adalah sebenarnya hanya selembar kertas, sekeping logam, tapi ini sensitif, saya bilang sensitif gitu ya. Nah, sebagian besar dari kita manusia ya, seperti saya juga, adalah karakter yang tidak tegaan melihat orang susah, tidak tegaan melihat orang kesusahan gitu ya. Namun sekali lagi kita harus kembali menengok finansial keuangan kita. Nah, ini menurut saya pribadi ya, ketika ada teman yang minjem uang, langsung aja tuh poin, ketika ada teman yang minjem uang, saya biasanya melihat urgensinya gimana, yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang minjem itu, track recordnya bagaimana, apakah dia pernah minjem terus uangnya balik, atau pernah minjem tapi yang kemarin aja belum dibayar nih, kok minjem lagi gitu ya. Nah, jadi saya melihat dulu orangnya, siapa nih yang minjem. Oh, ternyata dia udah sering pinjem dulu, terus kembali uang tepat waktu, ya udah aku akan pinjemi. Sekali lagi sesuai kemampuan ya. Tapi kalau ternyata orangnya baru gitu ya, atau baru pertama kali minjem atau apa dan sebagainya, biasanya kalau saya pribadi, saya bilang mohon maaf, aku nggak ada anggaran untuk minjemi uang gitu ya. Kenapa? Karena saya minjemi uang dan ternyata dia nggak bayar-bayar. Saya takut banget nih. Saya takut persahabatan kita jadi buyar, pertemanan kita jadi buyar gitu, hanya gara-gara uang. Biasanya kalau misalkan dia butuh uang nih, misalkan 1 juta untuk servis apa gitu, misalnya servis motornya atau untuk apa gitu ya, biasanya saya katakan mohon maaf, aku adanya 300 ribu, udah ambil aja, ini bukan utang gitu ya, sesuai kemampuan gitu ya. Paham ya maksud saya? Nah, artinya ketika saya minjemi uang orang, sebenarnya saya itu sudah mengikhlaskan itu dari awal. Kenapa? Agar kita tidak berharap terus. Yang namanya orang berharap itu kan nggak enak ya. Kita minjemi orang, terus habis itu kita berharap uangnya balik, kan nggak enak juga. Kita mau nagih-nagih, kita profesinya bukan debt collector nih. Jadi ya itu. Ketika Anda meminjamkan uang kepada orang lain, ya, ketika saya meminjamkan uang kepada orang lain, maka saya sudah berpikir uang itu hilang. Saya sudah ikhlas dari awal. Mau dikembalikan ya alhamdulillah, nggak dikembalikan ya alhamdulillah. Karena itu bisa menjadi sedekah gitu ya. Karena dalam Islam teman-teman, dalam Islam, ketika kita meminjamkan uang kita kepada orang lain dan orangnya nggak balikin, itu pahalanya lebih besar 10 kali lipat dari sedekah. Gitu ya. Sepengetahuan saya begitu nih, kalau di Muslim, kalau di Islam, ketika kita minjemi uang orang, ya, itu pahalanya 10 kali lipat dari sedekah. Dari sedekah aja pahalanya udah gede gitu, apalagi kita minjemin orang. Nah, cuman sekali lagi, kalau saya ingin Anda bener-bener safe, Anda pengen aman, yaitu tadi
Semuanya itu beresiko ya, termasuk minjemi uang orang itu juga beresiko. Ketika Anda meminjamkan uang orang, saran saya ikhlaskan dari awal. Jadi Anda sudah ikhlas, mau dikembalikan ya alhamdulillah, mau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Ini awal ikhlas. Oleh karena itu harus disesuaikan budgetnya. Jangan sampai kamu minjemi uang orang tapi kamu sendirinya susah. Jangan sampai kayak gitu, nanti kamu repot sendiri ya. Terus jangan malu atau sungkan untuk menolak ya. Mohon maaf aku belum ada uang, sorry aku nggak ada budget bro buat minjemi orang, kayak gitu ya. Lebih baik aku kasih kamu sekian gitu ya, aku adanya sekian, aku ini akadnya aku bantu kamu, udah nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa gitu ya. Nah, disinilah akhirnya teman-teman terjadi yang namanya seni kita berkomunikasi, karena memang kita itu hidup di dunia ini kan kita nggak sendirian nih, kita saling tolong menolong. Nah, yang aneh juga kadang itu orang yang kita tolong emang kadang nggak ngerti gitu ya, kadang ada yang ditagih malah marah-marah. Terus gimana mas kalau kita uang kita dipinjam orang, terus orangnya itu nggak mau mengembalikan duitnya ke kita gitu, atau ngulur-ngulur waktu terus gitu ya, apakah kita harus nagih? Iya, kita harus nagih, tapi udah nggak usah terlalu maksa-maksa dan sebagainya. Sekali lagi harus ikhlas. Ikhlas ini harus udah ada di awal, yaitu ya sudah bro, mas gimana uang yang kemarin, apa sudah bisa dikembalikan? Mbak gimana yang kemarin? Kalau belum ada langsung dicicil juga nggak apa-apa, kayak gitu ya. Kita ingatkan dia, karena ini nanti bahaya buat dia. Kenapa? Karena yang utang itu tetap akan ditagih teman-teman, hati-hati gitu ya. Kita ngingetin aja. Kalau sampai mentok ya, kalau saya biasanya saya udah sampai mentok, saya udah nagih dan sebagainya, ternyata dia kurang respon atau nunda-nunda terus, ya udahlah aku ikhlasin gitu ya. Mengingat tadi ada berkah di balik uang yang kita pinjamkan. Nah, oke. Kalau kalian ada pertanyaan mungkin tentang hal ini sepele sebenarnya tapi related dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Silakan kalian bisa tuliskan di komentar apapun itu, pertanyaan atau apa. Dan follow Instagram saya di @yayangsundawa. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, singkat, semoga bisa membantu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.